Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang ditulis oleh akun @demonsin dengan judul Menantang Nyali. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita seram lainnya. Kita mulai saja ke ceritanya. Sore itu, Ojak diajak oleh kedua temannya yang bernama Rizky dan Dimas untuk berburu burung seperti kebiasaan mereka biasanya. Rencananya, sore ini mereka akan berburu burung perkutut di sekitar desa mereka. Setelah semuanya siap, akhirnya mereka bertiga berangkatlah mencari burung tersebut. Disusurilah setiap perkarangan di desa tersebut. Namun setelah cukup lama mereka berkeliling, mereka tak nampak juga burung yang mereka cari tersebut. Karena dirasa usahanya tidak berhasil di desa itu, Rizky akhirnya memutuskan untuk pergi ke desa sebelah untuk mencari burung di sana. Karena menurut info yang dia dengar, katanya di desa sebelah itu masih banyak burung dan di sana memang jarang diburu oleh orang. Akhirnya Ojak dan Dimas pun mengiyakan ajakan Rizky tersebut. Berangkatlah mereka menuju desa sebelah. Jalan menuju desa sebelah ini, mereka harus melewati sebuah perkarangan dan pematang sawah untuk sampai di perbatasan desanya. Karena perjalanan yang cukup jauh, setelah mereka melewati pematang sawah, mereka sempatkan diri dulu untuk beristirahat. Di sela-sela mereka sedang beristirahat ini, ada seorang bapak-bapak tua yang memegang cangkul. Ia melewat ke arah ketiga pemuda tersebut. "Sedang apa, Dek?" "Oh, sedang buru burung, Pak." "Dapat gak burungnya?" "Belum, Pak. Ini rencananya mau nyari ke desa sana," ucap Ojak. "Tapi ingat, hati-hati. Kalau masuk ke desa sana, jangan masuk ke perkebunan mangga. Di sana ada penunggunya." "Maksudnya gimana, Pak?" tanya Ojak. "Ya, pokoknya jangan masuk ke sana aja. Di sana penunggunya galak-galak." Iya, Pak," ujar Ojak yang sedikit bingung dengan ucapan si bapak tersebut. Si bapak tersebut lalu pergi meninggalkan mereka bertiga. Rizky dan Dimas selalu menghampiri Ojak. "Si bapak itu ngomong apaan, Jak?" "Katanya jangan ke kebun mangga yang di sana. Ada penunggunya, galak-galak katanya." "Iya sih, aku pernah dengar," ujar Rizky. "Dengar gimana?" "Katanya perkebunan situ dijaga oleh suatu makhluk yang disebut gulang-gulang." "Gulang-gulang?" "Iya, menurut kabarnya sih, gulang-gulang itu hampir mirip seperti buto ijo. Bentuknya hampir mirip lagi seperti genderuwo. Katanya, kalau ada orang yang ngambil barang milik pemiliknya tersebut, ia akan diganggu oleh makhluk tersebut. Ataupun misalnya ada orang yang ingin mencelakai pemilik itu, maka makhluk ini gak akan segan-segan langsung mencelakai orang tersebut." "Waduh, ngeri juga dong," ujar Ojak. "Alah, itu cuma kabar angin aja. Mungkin si bapak tadi sengaja nakut-nakutin biar mangganya gak dicolong. Udah ayo, ntar keburu malam." Mereka bertiga pun lalu bergegas menuju desa sebelah untuk melakukan aktivitasnya mencari burung. Nah, sesampainya mereka di desa sebelah ini, tepat mereka memasuki kebun mangga yang dimaksud oleh si bapak tadi. Tampaklah sebuah pemandangan yang cukup menggiurkan mata. Bagaimana tidak, di hadapan ketiga pemuda yang masih remaja itu, terdapat hamparan pohon mangga yang berbuah cukup lebat. Siapapun yang melihatnya pasti tergiur untuk memetik atau mengambil buah mangga tersebut. "Jak, Dim, ngambil satu yuk,"
Gak bakal ketahuan ini. Hush jangan macam-macam. Ntar kalau kenapa-napa gimana? Ujar Ojak kepada Rizky. Alah, udah, gak bakal tahu ini. Yaudah terserah, tapi aku gak ikut-ikut. Ojak lalu meninggalkan kedua temannya itu. Ia melanjutkan untuk mencari burung. Sedangkan Rizky dan Dimas mencoba melempari buah mangga tersebut. Namun ada yang aneh. Beberapa kali mereka melempari buah mangga itu. Tak satu pun dari buah mangga tersebut ada yang jatuh. Bahkan bisa dibilang saking lebatnya, padahal kalau misalnya kena lemparan pasti ada yang jatuh satu atau dua. Ini tak ada satupun yang kena. Dirasa usahanya tidak membuahkan hasil. Rizky lalu menghentikan aktivitasnya tersebut. Dim, udah, kayaknya bener nih ada penunggunya. Gak ada yang jatuh nih, udah balik yuk. Rizky lalu Dimas rencananya ingin menyusul Ojak. Belum jauh mereka melangkah, Ojak berlari ke arah mereka sambil menunjuk ke arah atas. Ki, Dimas, burungnya gede itu, terbang ke arah situ. Ojak berlari sambil menuju ke arah atas, menunjukkan bahwa ada seekor burung perkutut yang cukup besar terbang ke arah mereka berdua. Rizky dan Dimas yang melihat arah telunjuk Ojak langsung mengikuti dan mengejar burung tersebut. Tepatlah burung tersebut hinggap di salah satu pohon mangga. Dengan cepat, ditariknya ketapel tersebut, diarahkannya ke burung perkutut itu. Ketika kelereng dihempaskan, ternyata kelereng tersebut tidak mengenai burung perkutut. Malah buah mangga yang jatuh kena oleh kelereng itu. Jak, gimana sih Jak? Aku udah bener kok bidiknya, ujar Ojak kepada Rizky. Udah. Sayang, daripada mubazir, mending ambil aja. Rizky lalu mengambil buah mangga yang terjatuh tersebut. Karena dirasa waktu sudah mulai mendekati malam, mereka bertiga memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun, tanpa mereka sadari, ada sebuah sosok yang terus melihat mereka dari kejauhan. Malam harinya, seperti aktivitas mereka biasanya. Setelah pulang mengaji, Rizky langsung pulang ke rumahnya. Namun entah kenapa, malam itu dia mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil. Di sepanjang jalan, dirinya merasa seperti diawasi oleh sesuatu. Bahkan beberapa kali Rizky menengok ke belakang. Ia tidak melihat ada apapun di sana. Ia mulai mempercepat langkahnya. Tepat ketika hendak sampai di depan rumah, perasaan itu tambah menjadi. Ada perasaan yang tidak enak menyelimuti perasaannya itu. Ketika ia mulai membuka pintu. Assalamualaikum. Di ruang tamunya atau di ruang tengah rumahnya tersebut tampak gelap. Di ujung sana terlihat ada sosok yang sedang duduk. Waalaikumsalam. Sosok itu menjawabnya. Awalnya Rizky berpikir itu ayahnya. Belum sempat ia melangkah untuk masuk, ia berhentikan dulu. Karena dia ingat, biasanya jam segini ayahnya itu belum pulang dari ngebeca. Karena ayahnya Rizky memang pekerjaannya sebagai tukang beca. Masuk nak. Entah kenapa perasaannya bilang bahwa sosok yang di depannya itu bukan ayahnya. Rizky hanya diam mematung di pintu depan. Ia terus menatap sosok itu. Dan tak berapa lama, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bagaimana tidak? Sosok yang dianggap awalnya seperti ayahnya ini, ia mendadak berdiri dan berubah wujudnya dengan sangat yang mengerikan. Walau dalam gelap, Rizky masih bisa melihat samar-samar sosok tersebut seperti apa. Sosok itu lalu berubah menjadi tinggi hampir 2 meter. Dengan sorot mata yang tajam merah menyala. Samar-samar dia melihat wajahnya dipenuhi oleh borok, serta kuku-kukunya yang panjang dan hitam. Sosok itu sepertinya mulai mendekat ke arah Rizky. Kesadaran yang masih ada dalam Rizky otomatis membuat Rizky
mengharuskan dirinya untuk berlari. Tanpa pikir panjang, Rizky lalu berlari sambil berteriak-teriak minta tolong. Kebetulan waktu itu Pak Abdur sedang berada di depan rumah. Mendengar teriakan Rizky, ia langsung berlari menghampiri Rizky. Rizky yang terlihat kalap sangat ketakutan itu langsung dikejar oleh Pak Abdul. Ditangkapnya lah Rizky ini. "Kenapa, Riz?" "Lupa. Di dalam. Udah, tenang dulu, sini." Pak Abdul lalu menenangkan Rizky yang terlihat sangat kalap tersebut. Diberikanlah segelas air minum, supaya Rizky ini biar agak tenang. Setelah meminum air tersebut, barulah Rizky cerita bahwasanya di dalam rumahnya ada sesosok makhluk yang cukup mengerikan. Tak lama, ayahnya Rizky ini datang. Melihat anaknya berada di rumah Pak Abdul, Pak Iman langsung menghampiri rumah Pak Abdul ini. Pak Abdul lalu menceritakan apa yang dilihat Rizky. Rizky terlihat masih sangat shock dengan apa yang ia lihat itu. Di sela-sela Pak Iman dan Pak Abdul sedang mengobrol ini, tiba-tiba ada sebuah bola api yang terbang ke arah rumah Pak Iman atau ayahnya Rizky ini. Tepat di atas rumah Pak Iman ini, bola itu meledak. Bah! Otomatis, sebagian warga yang melihat langsung kaget. Termasuk Pak Iman dan Pak Abdul juga. Pak Iman langsung mengelus dada, kaget karena dia tahu bahwa kalau ada bola api seperti itu, pasti akan ada sesuatu yang tidak baik terjadi pada anggota keluarga, atau ada sesuatu yang mengirim suatu hal yang tidak baik. Astagfirullah, astagfirullah, ucap Pak Iman berulang kali. "Pak, sudah, malam ini mending nginep saja di rumah saya, Pak. Jangan maksain nginep di rumah, takut ada apa-apa, Pak," ujar Pak Abdul menenangkan Pak Iman. Pak Iman hanya mengangguk mengiyakan. Akhirnya malam itu Rizky, Pak Iman menginaplah di rumah Pak Abdul. Pak Abdul ini ayahnya Dimas ya. Nah, singkat cerita, esok malamnya seperti aktivitas biasa, selepas maghrib Rizky dan teman-teman yang lain pergi mengaji. Nah, sesudah isya ini ia baru pulang dari pengajian. Nah, karena merasa trauma dengan apa yang ia lihat tadi malam, Rizky enggan untuk pulang ke rumah sebelum ayahnya datang. Namun ia bingung, kemana tujuannya. Akhirnya dia pergilah ke rumah Dimas atau rumah Pak Abdul. Diketuklah pintu rumah Dimas ini. Kebetulan Pak Abdul sedang pergi keluar. Dimas sedang nonton TV di ruang tengah. Setelah berbahasa-basi dengan Dimas, akhirnya masuklah Rizky sambil menonton TV dengan Dimas. Belum lama mereka berdua nonton TV. Tiba-tiba pintu rumah Dimas seperti diketuk orang. Tuk, 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 tuk. "Sebentar," ucap Dimas lalu bangkit dan menuju ke pintu depan. Nah, sesampainya di pintu depan, ketika Dimas mulai membuka, ternyata di luar tidak ada siapapun. Dimas lalu melihat sekeliling. Takutnya memang ada orang yang iseng. Dia tutup kembali pintu tersebut. Ia lalu duduk bersama Rizky kembali. Belum sempat ia berbicara kepada Rizky, pintu depan diketuk kembali. Tuk, 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 tuk. Siapa sih yang iseng kayak gini?" ucap Dimas sambil bangkit dan menuju ke pintu depan. Dan ketika dibuka masih tetap tak ada siapapun di luar sana. Dimas mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai menutup pintu kembali. Rizky sepertinya merasakan hal yang sama juga. Terlihat dari raut mukanya yang mulai ketakutan. "Siapa, Dim?" "Gak tahu, orang iseng kali," ucap Dimas. Dimas lalu duduk kembali. Dan tak berapa lama, pintu tersebut diketuk kembali. Duh, siapa ya? Terlihat Dimas juga sudah mulai agak ketakutan. "Ki, temenin yuk ke depan."
Tapi kamu duluan, ucap Rizky. Dimas lalu beranjak bersama Rizky menuju pintu itu. Terlihat Rizky hanya mengekor di belakang Dimas. Belum sempat mereka sampai di pintu, tiba-tiba gagang pintu seperti dibuka paksa dari luar. Terlihat dari gagang pintunya bergerak-gerak sendiri. Otomatis mereka berdua langsung mundur karena ketakutan. Dan tak berapa lama, lampu tengah yang berada di ruang tengah tersebut tiba-tiba meledak. Otomatis satu rumah Dimas langsung lampunya semuanya padam. Mereka berdua otomatis langsung ketakutan. Dimas dan Rizky terus melangkah mundur sampai mereka menyentuh sesuatu. Awalnya mereka menyangka belakangnya itu menyentuh tembok. Namun ternyata tembok itu seperti lunak. Dan ketika mereka mendongak ke atas, alangkah terkejutnya dengan apa yang mereka lihat. Sesosok makhluk yang cukup mengerikan, tinggi besar, dengan wajah yang menatap ke arah muka mereka sambil liurnya menetes. Wajahnya dipenuhi oleh borok, serta tangan-tangannya yang hitam legam, serta dipenuhi oleh kuku-kuku yang panjang. Sosok itu tertawa dan langsung menyekram Dimas dan Rizky. Otomatis Rizky dan Dimas langsung berteriak-teriak karena kalut. Namun apa daya, kekuatan cengkraman dari makhluk tersebut sangat kuat. Rizky hanya bisa pasrah, berharap ada sesuatu yang bisa menolongnya. Begitu juga dengan Dimas. Diangkatlah kedua pemuda tersebut ke hadapan sosok itu. Tampak dengan jelas penampakan yang begitu menakutkan di depan muka mereka. Di sela-sela antara sadar dan tidak sadar, pintu rumah Dimas didobrak oleh sesuatu. "Woi, lepasin keponakan saya!" ucap sesosok yang mendobrak pintu dari luar itu. Dimas sempat menengok ke arah sosok itu. Ternyata sosok yang mendobrak itu adalah Topan dan Nanda. Topan dan Nanda adalah saudara dari Rizky. Benar-benar saudara dekat. Kebetulan kedua orang ini mereka mempunyai semacam ilmu kanuragan atau ilmu spiritual yang mereka pelajari dari sesepuh desa. Mereka sepertinya mengetahui ada suatu makhluk yang mengincar saudaranya ini. "Hei, cepat turunin saudara saya!" ujar Topan sambil menggerakkan tangannya seperti mengeluarkan sesuatu. Melihat gerakan Topan seperti itu, makhluk itu lalu melepaskan cengkeramannya kepada Rizky dan Dimas. Makhluk itu lalu pergi keluar. "Kejar Nanda!" ujar Topan kepada Nanda. Mereka berdua pun lalu mengejar makhluk tersebut. Sementara Dimas dan Rizky kondisinya cukup memprihatinkan. Tatapan mereka sangat kosong, dengan mulut yang seperti menganga, seakan mereka masih trauma dengan apa yang mereka lihat. Topan dan Nanda terus mengejar makhluk itu. Tak berapa lama, ayahnya Dimas datang dari pekerjaannya. Ia langsung histeris melihat kondisi anaknya seperti itu. Karena teriakannya cukup kencang, akhirnya para tetangga langsung menghampiri rumah Pak Abdul ini. Mereka kaget melihat kondisi Dimas dan Rizky seperti itu. Salah satu warga di sana langsung berlari untuk pergi menyusul sesepuh desa untuk mengobati mereka berdua. Dan tak lama orang itu pergi menyusul sesepuh desa, ayahnya Rizky juga datang. Dia benar-benar langsung shock melihat kondisi anaknya. Beberapa kali anaknya ditanya, namun ia tidak bisa menjawab. Hanya diam dengan tatapan yang kosong. Singkat cerita, datanglah sesepuh desa. Ketika sudah datang, sesepuh desa langsung mengobati ke Rizky dan Dimas ini. Mereka berdua lalu diberikan segelas air yang sudah dibaca-bacaan doa. Dan setelah diminumkan air tersebut, mereka berdua mulai sadar. Sedikit-sedikit mereka mulai bisa berbicara. Tak berapa lama, sesepuh desa langsung menyuruh para warga untuk mengejar Topan dan Nanda. "Woi, yang lain, cepat
Kejar Topan Nanda. Mereka belum mampu untuk menghadapi makhluk itu. Cepat, cari. Para warga hanya menengok ke kanan kiri. Mereka bingung harus mencari Topan dan Nanda kemana. Sesepuh desa lalu menunjuk ke arah ujung desa. Dengan cepat, para warga lalu berlari ke arah sana. Di tempat lain, Topan dan Nanda berhasil memojokkan makhluk tersebut. Namun ada yang aneh. Ketika sampai di ujung desa, makhluk itu malah menyerang balik dengan beringas. Topan dan Nanda cukup kaget. Mereka mengeluarkan semua kanuragan yang mereka bisa. Namun apa daya, mungkin waktu di dalam desa, makhluk itu tergopoh-gopoh karena ada suatu penghalang yang melindungi desa. Dan ketika sudah sampai di perbatasan desa, makhluk itu sepertinya mendapatkan kekuatannya kembali. Dan akhirnya setelah pertarungan yang cukup panjang, Nanda dan Topan akhirnya dikalahkan oleh makhluk tersebut. Nanda dan Topan terkapar di tanah dengan muntahan darah dari mulut mereka. Lalu makhluk tersebut pergi meninggalkan mereka berdua. Tak lama, para warga desa menemukan Topan dan Nanda yang sudah tergeletak. Namun mereka tidak melihat ada sosok makhluk yang menyeramkan itu. Topan dan Nanda lalu dibawa oleh para warga menuju sesepuh desa untuk diobati. Kejadian malam itu cukup menggegerkan warga sekitar. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Besok malamnya, Rizky benar-benar takut. Dia bahkan bingung harus pergi atau pulang kemana. Dia merasa tak ada tempat yang aman yang bisa ia hindari dari makhluk tersebut. Nah, saat di pengajian ini, kebetulan Pak Bayu, ayahnya Ojak, menawarkan supaya Rizky menginap saja di rumahnya Ojak pada malam itu. Rizky tampak senang. Pergilah Rizky ke rumah Ojak selepas pulang mengaji. Memang, sepulang mengaji tak langsung ada kejadian apa-apa. Rizky langsung tidur karena mungkin dirasa 2 malam kemarin dia benar-benar hampir tidak bisa tidur sama sekali. Namun ketika tengah malam, Rizky terbangun karena ada bunyi dari lemari di kamar Ojak. Hentakan dari lemari tersebut cukup kencang, seakan lemari itu seperti dipukul-pukul oleh sesuatu. Begitu juga dengan Ojak yang langsung terbangun. Dalam kegelapan kamar, karena memang biasanya ketika tidur, Ojak ini pasti mematikan lampunya. Samar-samar ia melihat ada sosok bayangan yang sedang duduk di atas lemarinya sambil mengayun-ngayunkan kakinya. Ojak langsung mundur beberapa langkah. Dan ketika sosok itu menyeringai dan mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap, Ojak di situ langsung histeris. Ayahnya Ojak yang kebetulan sedang melaksanakan zikir tengah malam langsung berlari ke kamar Ojak, dan ketika ia dibuka dan menyalakan lampu, alangkah kagetnya melihat suatu makhluk yang cukup mengerikan di atas lemari Ojak. Dengan cepat, Pak Bayu langsung melempar tasbih yang ia gunakan untuk berzikir tersebut. Dan ketika makhluk itu terkena tasbih yang digunakan oleh Pak Bayu ini, makhluk itu menggeliat seperti kepanasan dan menguap berubah menjadi asap hitam. Malam itu, akhirnya Pak Bayu melanjutkan zikir malamnya itu di kamar Ojak, supaya Ojak dan Rizky bisa tertidur dengan nyenyak. Pagi harinya, Pak Bayu mengantarkan Rizky untuk pulang ke rumahnya. Kebetulan di depan rumahnya, Pak Iman masih belum berangkat untuk bekerja. Setelah berbasa-basi dengan Pak Iman, Rizky lalu disuruh masuk untuk beristirahat. Pak Bayu lalu bercerita tentang kejadian tadi malam. Pak, kayaknya Rizky seperti diincar, Pak, oleh makhluk itu, ucap Pak Bayu. Incar gimana maksudnya, Pak? Aduh, kalau memang harus diincar, lebih baik saya saja, Pak, jangan anak saya, kasihan. Ya saya nggak tahu, Pak, pastinya. Cuman kan kalau kita sambungin dengan kejadian beberapa hari ke belakang, sosok makhluk itu sepertinya mengejar-ngejar terus Rizky. Terus bagaimana, Pak, solusinya?
Sudah gini aja Pak, nanti malam Rizky mending menginap saja di musola Pak. Terus siapa yang nemenin? Kebetulan malam ini saya harus ronda malam Pak, ucap Pak Iman. Minta tolong sama Ustadz Soleh saja. Kalau enggak biasanya Ajat sering menginap di musola tersebut, ucap Pak Bayu. Pak Iman lalu mengangguk. Nah, ketika maghrib tiba, Pak Iman mengantarkan Ojak pergi ke pengajiannya. Namun ternyata Pak Ustadz Soleh yang dicari, ia sedang pergi keluar kota dan besok baru pulang. Dengan berat hati, akhirnya Pak Iman menitipkan anaknya ini kepada Ajat, murid kepercayaan dari Pak Ustadz Soleh. Pak Iman berjanji kepada Rizky bahwasanya ia akan sesering mungkin menengoki Rizky walaupun sambil berkeliling ronda malam. Rizky lalu dititipi beberapa makanan untuk menemaninya bergadang malam itu. Dan pesan dari Pak Bayu juga, Rizky harus terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran supaya dijauhkan dari gangguan makhluk-makhluk tersebut. Pak Iman lalu pergi meninggalkan Rizky bersama Ajat. Di tempat lain, ketika Pak Bayu sedang berzikir di dalam rumahnya, tiba-tiba pintu rumahnya seperti dilempar oleh sesuatu benda. Pak Bayu lalu pergi melihat dari balik jendela. Namun alangkah terkejutnya ketika ia melihat di balik gorden jendelanya tersebut. Bagaimana tidak, rumahnya dikerumuni oleh makhluk-makhluk yang cukup menyeramkan. Namun, makhluk tersebut tidak berani masuk ke dalam. Sepertinya makhluk tersebut seperti menunggu sesuatu di luar sana. Pak Bayu langsung melanjutkan zikirnya kembali. Sementara Pak Iman, ia sedang di tengah rumah menunggu teman-temannya untuk menjemput untuk melaksanakan ronda malam. Di sela-sela lamunannya sambil memikirkan kondisi anaknya itu, tiba-tiba ia mulai mendengar ada goncangan di lemari di kamar Rizky. Awalnya Pak Iman ini hanya membiarkannya, tapi lama-kelamaan suara itu seperti mengganggu. Pak Iman pun penasaran. Ia mulai melangkahkan kaki ke kamar Rizky. Dan ketika ia buka kamar Rizky, ia melihat lemari di kamar Rizky itu bergerak-gerak sendiri, seperti ada sesuatu di dalam lemari tersebut. Antara takut dan penasaran, Pak Iman mulai melangkah mendekati lemari tersebut. Awalnya ragu dia ingin membuka, tapi hati penasarannya berkata ingin membuka lemari tersebut. Belum sempat ia membuka, baru memegang gagang pintu lemari. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba menembus dari lemari itu. Sempat terlihat, ia sempat berhenti di langit-langit kamar. Sosok itu perempuan berambut panjang acak-acakan serta menggunakan pakaian hitam, namun dengan wajah yang buruk rupa. Sosok itu hanya cekikikan lalu pergi menembus atap rumah. Melihat itu, Pak Iman lalu berlari keluar. Tanpa sadar teman-temannya yang datang ia tabrak karena saking takutnya. Setelah ditanya karena melihat kondisi Pak Iman yang ketakutan, Pak Iman lalu menceritakan bahwasanya tadi ia melihat sesuatu di kamarnya Rizky. Pak Abdul yang mendengar cerita Pak Iman, ia lalu ingat akan anaknya itu. Dan ketika menengok, loh, Dimas kemana Pak? Dimas? Tadi kan Bapak pergi sendirian, ucap teman-temannya kepada Pak Abdul. Loh, bukannya tadi saya berangkat sama Dimas Pak? Gimana sih Pak? Wong tadi kita nyamper Bapak berangkat sendirian kok. Pak Abdul merasa ada sesuatu yang aneh, karena ia pergi ketika dijemput teman-temannya ini bersama Dimas. Dia langsung pergi ke rumahnya. Kebetulan rumahnya yang memang ia kunci dari luar. Ketika ia buka, alangkah kagetnya. Bagaimana tidak, Dimas yang disangka mengikuti Pak Abdul ternyata sedang menonton TV di kamar tengah. Dimas, kok kamu di sini? Itu Bapak gimana? Katanya mau ngajak ronda.
Kok aku ditinggal malah dikunci dari luar? Bapak gimana sih? Tadi kan kamu ikut Bapak. Ikut gimana, Pak? Wong tadi aku lagi di WC kok, Pak. Ya udah, kamu sekarang ikut Bapak. Pak Abdul sempat bingung dengan apa yang terjadi. Namun dia tak mau pusing. Karena kalau dibiarkan anaknya sendirian di rumah, takut sesuatu hal yang mengerikan bisa menimpa Dimas. Ia kunci pintunya. Ternyata teman-temannya yang lain sudah pergi melaksanakan ronda malam. Sementara di musola, Rizky yang sedang mengobrol dengan Ajat. Lama-kelamaan, Ajat mulai mengantuk dan tanpa sadar ia tertidur. Rizky lalu membuka Al-Quran untuk membaca ayat-ayat suci tersebut. Baru ia membuka lembar Al-Quran itu, dari luar ia mulai mendengar ada suara langkah yang cukup berat. Rizky tak berani menengok atau melihat keluar. Dan ketika langkah tersebut benar-benar mendekat ke arah musola, mulailah riuh seperti memenuhi luar musola dengan tawa yang cekikikan, dengan suara-suara yang cukup menyeramkan. Rizky yakin makhluk-makhluk tersebut sedang mengelilinginya di luar musola. Rizky lalu terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Awalnya dia merasa takut, namun karena saking terus ia membacakan, perasaan tenang mulai menyelimuti dirinya. Sementara di tempat lain, Pak Iman saking khawatir akan keadaan anaknya, ia berlari menuju musola, diikuti oleh teman-teman ronda yang lainnya. Namun ketika 200 meter lagi hendak sampai di musola, Pak Iman melihat musola itu seperti dikepung oleh suatu makhluk yang cukup banyak. Awalnya Pak Iman nekat ingin berlari ke arah musola tersebut. Namun teman-teman yang lain langsung menarik tangan Pak Iman. Dan tariklah pergi Pak Iman. Pak, sudah, bahaya. Nanti kalau Bapak kenapa-napa gimana? Rizky pasti aman di dalam, Pak. Sudah, Pak. Pak Iman lalu dipaksa oleh teman-temannya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Pak Abdul dan Dimas menghampiri kerumunan bapak-bapak yang tadi berlari itu. Mereka mengikuti dari belakang. Dan ketika dijelaskan, ternyata di musola tersebut dikepung oleh makhluk-makhluk yang cukup mengerikan. Pak Abdul dan Dimas malah pergi balik lagi ke rumah karena takut untuk melaksanakan ronda malam. Malam itu terasa malam yang cukup panjang bagi Rizky. Rizky terus saja melanturkan ayat-ayat suci Al-Quran. Di luar sana, suara-suara cukup menyeramkan. Bahkan beberapa kali, suara-suara itu menyerupai seperti Dimas, ayahnya Rizky, Ojak, dan teman-teman dekat lainnya. Namun Rizky tak peduli, sepertinya ia terus fokus saja membuka Al-Quran. Hingga tanpa sadar, adzan subuh mulai bersautan dari musola-musola lainnya. Dan ketika adzan subuh bersautan itu, Rizky langsung tertidur dengan pulas. Setelah beberapa lama, Ajat lalu terbangun. Ia melihat Rizky yang tertidur. Dibangunkannya Rizky itu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, Rizky lalu pulang dijemput oleh ayahnya. Siangnya, Pak Ustadz Soleh baru pulang dari kota. Ia mendengar Pak Iman sedang mencarinya. Bergegaslah Pak Ustadz Soleh ini datang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah Pak Iman lalu menjelaskan akan kondisi yang ia hadapi itu. Pak Ustadz Soleh hanya terdiam. Kalau saja Pak Haji Iwan ada, dia pasti lebih paham akan hal-hal seperti ini. Untuk malam ini, Rizky dan Bapak menginap saja di rumah saya. Pak Haji Iwan insya Allah lusa datang. Dia masih di perjalanan untuk pulang haji. Pak Iman dan Rizky merasa cukup lega atas solusi yang diberikan oleh Pak Ustadz Soleh ini. Malamnya selepas pulang mengaji, ditemani oleh Pak Iman, Rizky langsung pergi ke rumah Pak Ustadz Soleh.
Tertidurlah Rizky di sana, karena memang beberapa hari ini Rizky hampir tidak bisa tertidur. Terlihat Rizky tertidur dengan nyenyak. Sedangkan Pak Iman dan Ustadz Soleh fokus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Seperti malam-malam waktu di musola. Di luar suara riuh, suara tawa memenuhi halaman rumah Ustadz Soleh. Seakan rumah Ustadz Soleh ini dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang cukup mengerikan. Bahkan beberapa kali hawa panas menyelimuti rumah Ustadz Soleh. Namun Ustadz Soleh dan Pak Iman terus saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka terus berharap perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Sedangkan Rizky masih tertidur dengan lelap. Singkat cerita, lusa pun tiba, di mana Pak Haji Iwan akhirnya tiba di kampung tersebut. Ketika sampai, Pak Ustadz Soleh lalu menceritakan hal yang menimpa Rizky dan Pak Iman. Lalu dipanggillah Rizky dan Pak Iman untuk menuju ke Pak Haji Iwan. Sesampainya di rumah Pak Haji Iwan ini, Pak Haji Iwan hanya tersenyum. Sudah, gak usah cerita panjang lebar. Saya sudah tahu. Ini semua awal mulanya karena kamu mengambil buah mangga di desa sebelah. Bener gak? Tanya Pak Haji Iwan kepada Rizky. Rizky hanya tertunduk. Perlu kamu ketahui, perkebunan tersebut pemiliknya memelihara suatu makhluk yang disebut gulang-gulang. Makhluk tersebut biasanya langsung mencelakai orang yang mengambil barang milik pemiliknya tersebut, ataupun mau menyelakai pemiliknya. Kamu kehitung hebat. Ini sudah beberapa hari kamu masih bertahan hidup. Biasanya, orang yang berurusan dengan makhluk tersebut paling kuat bertahan sampai 2 hari saja. Jiwanya akan diambil untuk dijadikan pembantu atau budak di alam makhluk tersebut. Rizky kaget mendengar penjelasan Pak Haji Iwan. Bagaimana tidak? Masalah yang ia hadapi ini cukup besar. Begitu juga dengan Pak Iman yang langsung terlihat shock. Pak, bagaimana solusinya menolong anak saya? Terlihat Pak Iman memalas kepada Pak Haji Iwan. Sudah, sekarang malam ini Pak Iman dan Rizky menginap saja di rumah saya. Biar saya dan Pak Ustadz Soleh yang menghadapi makhluk tersebut, ya. Tenang saja Bapak di dalam, ya. Malam itu Rizky, Pak Iman, Pak Ustadz Soleh menginap di rumah Pak Haji Iwan. Pak Ustadz Soleh dan Pak Haji Iwan menunggu makhluk tersebut di luar. Sedangkan di dalam, Pak Iman masih melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Rizky masih tertidur dengan nyenyak. Tepat pukul 10 malam, angin mulai berhembus kencang, mengepaskan segala sesuatu yang berada di sekeliling rumah Pak Haji Iwan. Bahkan rumpun bambu yang berada di dekat rumah Pak Iwan mulai bergoyang, dan gesekan dari pohon bambu itu mulai menimbulkan derak bunyi yang cukup mengerikan. Pak Iman di dalam terus saja membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Walaupun di luar sana, beberapa kali Pak Iman mendengar ada suara benturan yang cukup kencang, seperti benda yang sedang beradu. Beberapa kali juga ia mendengar ada suara redakan. Suara-suara tersebut mulai hilang ketika pukul 2 malam. Tepat ketika Pak Haji Iwan dan Pak Ustadz Soleh mulai masuk. Kedua orang tersebut masuk dengan baju dipenuhi oleh keringat. Pak, sudah tidur sama Rizky sana. Sudah aman semuanya sekarang mah, ujar Pak Haji Iwan. Mendengar pernyataan Pak Haji Iwan tersebut, Pak Iman cukup tenang. Akhirnya ia bisa tertidur dengan anaknya. Esok harinya, mereka berempat berencana untuk menemui pemilik dari makhluk tersebut. Karena malam tadi ketika makhluk tersebut bisa dipukul mundur, ia memberitahu di mana pemilik makhluk itu berada. Akhirnya mereka berangkat ke desa sebelah. Tepat ketika mereka sampai di suatu rumah yang cukup besar. Di luar tampak
Rumah tersebut seperti mengeluarkan aura yang cukup negatif. Di depan rumahnya, pemilik rumah sepertinya sudah menunggu kedatangan mereka. Pak Haji Iwan dan yang lain akhirnya masuk ke rumah tersebut. Setelah cukup lama berbasa-basi dengan pemilik rumah, akhirnya Pak Haji Iwan mengutarakan maksud tujuannya datang ke sini. Maaf Pak, kalau kedatangan kami akhirnya mengganggu Bapak. Sebenarnya, kami semua agak risih dengan makhluk piaraan Bapak yang terus mengganggu keponakan saya. Saya mohon, makhluk tersebut ditarik supaya tidak mengganggu keponakan saya lagi. Sebenarnya, saya juga tidak mau semua ini terjadi, Pak. Tapi mau bagaimana lagi? Saya sedang kesal. Setiap pohon mangga saya berbuah lebat. Pasti banyak orang yang mencuri buah mangga tersebut. Akhirnya, saya berniat untuk memberi pelajaran kepada orang yang mencuri itu. Nah, anak ini sudah saya peringatkan ketika mereka sedang berburu-buru. Kamu masih ingat muka saya kan? Iya Pak, ucap Rizky yang mulai mengingat. Ketika ia sampai depan rumah, memang melihat wajah pemilik rumah tersebut ia agak tidak asing, seperti pernah melihat. Dan ternyata pemilik rumah ini adalah si bapak tua yang melewat. Mereka sedang istirahat di pematang sawah. Dan si bapak ini yang sempat mengingatkan kepada Ojak supaya tidak masuk ke perkebunan mangga di sana. Rizky hanya tertunduk. Akhirnya negosiasi antara Pak Haji Iwan dan pemilik makhluk tersebut berlanjut. Hingga akhirnya diambillah suatu benang merah bahwasanya pemilik makhluk tersebut bisa menarik makhluk itu dengan syarat Rizky harus mengeluarkan sejumlah mahar. Akhirnya disepakatilah kesepakatan itu. Pak Haji Iwan lalu membayar mahar yang diminta oleh pemilik makhluk itu. Setelah semuanya selesai, akhirnya Pak Haji Iwan dan yang lainnya berpamitan untuk langsung pulang ke rumahnya. Ayahnya Rizky dan begitu Rizky sangat berterima kasih akan pertolongan yang dilakukan oleh Pak Haji Iwan dan Ustaz Soleh. Tak lupa mereka juga sangat bersyukur atas kuasa yang maha kuasa yang bisa membendung ancaman dari makhluk tersebut. Dan setelah itu tak ada lagi gangguan yang dialami oleh Rizky dan keluarganya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel kami dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.